Selamat datang kembali semuanya. Hari ini, salah satu diplomat besar Amerika, Duta Besar Chas Freeman, bergabung dengan kami. Beliau juga pernah menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Arab Saudi dan mantan asisten Menteri Pertahanan. Jadi terima kasih sudah kembali. Saya selalu ketentuan dan kesempatan untuk bicara dengan Anda. En voorstap to reduce reality wissergen mandet etust. Baik, izinkan saya mulai dengan pertanyaan yang agak rumit. Sebenarnya, kami ingin mulai dengan menanyakan tentang krisis yang sedang berkembang lebih jauh di Timur Tengah. Krisis ini tampaknya makin lepas kendali, dan apa artinya bagi tatanan dunia? Namun pertama-tama, saya ingin mengajukan yang lebih luas. Baru-baru ini, saya berbicara dengan Profesor John Mearsheimer. Ia bertanya kepada saya bagaimana saya akan menjelaskan runtuhnya akal sehat dan diplomasi di Barat. Dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya pikir saya akan menyerahkannya kepada Anda. Karena dulu, selama tahun-tahun Anda sebagai diplomat, memulai setiap analisis konflik dengan diplomasi dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar masuk akal. Terima kasih banyak. Assessing the competing security interest or address the security concerns of our opponents to predict their policies and also explore the available options. Again, if we're going to do sanctions or military pressure, what exact options do they have on their table? But these days, we don't seem to do this. Namun, belakangan ini, tampaknya kita tidak melakukan itu. Sebenarnya, itu tidak mungkin dilakukan. Kita tidak membicarakan kepentingan keamanan yang saling bersaing. Kita tidak mempertimbangkan kekhawatiran keamanan pihak lawan. Di Eropa, bahkan berbicara dengan Rusia saja dianggap bermasalah secara moral. Jadi seperti yang kita lihat, diplomasi semakin digunakan di kedua sisi Atlantik hanya sebagai bentuk tipu daya. Maksudnya, di Eropa, kita berbicara, kita harus melakukan peredaan di Ukraina. Yang sebenarnya kita maksud adalah gencatan senjata segera agar kita bisa memasok senjata. Kita tahu bahwa Anda tahu, tindakan militer tampaknya telah menggantikan seluruh diplomasi. Jadi saya tidak akan memperluas pertanyaannya, tetapi Anda, sebagai diplomat senior selama bertahun-tahun, bagaimana Anda memahami perkembangan ini? Apa yang terjadi pada, diplomasi dan analisis dasar akal sehat? Baik, izinkan saya merangkum apa yang baru saja Anda katakan dengan tepat. Diplomasi sudah mati di Barat. Diplomasi hidup dan berjalan baik di Global South. Dan saya yakin pada suatu saat kita akan menemukan kembali nilainya di Barat. Karena tanpa diplomasi, keadaan terus memburuk. Orang-orang terbunuh, biaya meningkat, ekonomi rusak, kredibilitas politik hilang, dan semua itu. Lalu mengapa ini terjadi? Saya pikir ini merupakan wujud dari perubahan dalam politik masyarakat demokratis yang dipengaruhi oleh sejumlah perkembangan. Pertama, konsolidasi media yang sekarang berada di tangan korporasi dan yang di hampir setiap negara di Barat kini dengan patuh melayani kepentingan negara. Media bertindak sebagai penulis narasi, bukan sebagai penyelidik realitas yang independen. Itu satu perkembangan. Perkembangan Lorena Giro munculnya media sosial sebagai utama dalam politik kita. Media sosial, yang merupakan bisnis pencari keuntungan, bergantung pada pengelompokan orang-orang dengan keyakinan serupa demi meraih laba. Dan jika keyakinan itu misalnya melibatkan anggapan bahwa ada troll di bawah jembatan yang tidak bisa Anda buktikan tidak ada, karena Anda tidak bisa membuktikan sesuatu yang negatif. Mungkin saja mereka ada. Lalu, semua orang yang juga percaya ada troll di bawah jembatan dan sangat mengkhawatirkannya bisa dihubungkan dengan Anda oleh media sosial. Anda bisa punya kelompok kecil berisi orang-orang sinting yang saling menguatkan dan menciptakan cawan Petri yang sempurna untuk berkembangnya teori-teori konspirasi. Menurut saya, kedua hal ini, taring munculnya para pemimpin yang merupakan produk dari semua itu dan lebih peduli pada ego mereka serta pemuasan ego daripada isu-isu kebijakan nasional, semua cemat. Dalam kasus Amerika Serikat, kita, seperti yang sudah dikenal luas, Nomas sudah memilih seorang narsisis ganas sebagai presiden.
Dia pada dasarnya telah menghancurkan proses perumusan kebijakan proses itu telah digantikan oleh naluri pribadinya. Tidak lagi menghormati case union. Dan secara terang-terangan mengatakan bahwa satu-satunya batasan atas keputusan dan perilakunya adalah penilaiannya sendiri tentang apa yang harus dilakukan. Jadi dia juga telah mengarahkan dinas diplomatik kita. Saat ini, ada sebuah perusahaan yang dipekerjakan oleh Departemen Luar Negeri Marco Rubio untuk mencari calon-calon potensial yang akan bergabung dengan dinas luar negeri kita, yang memiliki keyakinan ideologis yang tepat. Kazur Fenema Orhami realitas luar negeri, Leitsen orang-orang yang tunduk pada semesta alternatif domestik dalam politik kita. Jadi dalam konteks intek menghal Transon. So in this context, it's not surprising. There are no negotiations going on anywhere with the West. Tidak ada perundingan yang berlangsung dimanapun dengan Barat. Anda menyebut ketidakmampuan Eropa untuk menanggapi berulang kali permintaan Rusia agar ada dialog dan pembahasan mengenai masalah keamanan Eropa. Tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan terkait Ukraina, seperti yang Anda sebutkan. Tidak ada dialog internasional yang berarti mengenai isu-isu lain, misalnya perubahan iklim. Menariknya, dalam rencana 5 tahun mendatang di Tiongkok, untuk pertama kalinya Tiongkok menyatakan kesediaannya untuk memimpin upaya global melawan perubahan iklim. Mengapa Tiongkok melakukan itu? Karena Amerika Serikat yang sebelumnya memimpin telah gagal menjalankan perannya. Bukan sekadar gagal, tetapi justru berbalik menentang seluruh gagasan untuk menangani masalah itu. The whole idea of coping with the problem. Non-proliferation. We just saw the United States deal Non-proliferasi. Kita baru saja melihat Amerika Serikat membuat kesepakatan dengan Arab Saudi, yang langsung menjadi tidak berlaku karena Trump menambahkan lebih banyak syarat, yaitu normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel. Karena itu, kesepakatan tersebut tidak berarti apa-apa, tidak punya konsekuensi. Tetapi kesepakatan itu telah merusak rezim non-proliferasi yang sudah begitu lama kita bangun dan pertahankan. Hukum internasional telah dicabik-cabik. Perserikatan bangsa-bangsa, paling banter, kini tidak relevan. Dan Trump berkaus menempat fik Secretary General PB yang menunjukkan betul seluruh situasi ini. Jadi kita telah melihat runtuhnya hukum internasional. Tidak ada lagi komitas. Artinya identitas, saling dan saling memberi ruang dalam hukum. Mutual regard and deference in international relations. Everything is unilateral. Semuanya bersifat sepihak. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita sedang memasuki era tatanan multinodal, di mana setiap negara punya agensi dan bertindak demi kepentingannya sendiri, bukan sebagai respons terhadap perintah para patron atau blok-blok dalam geopolitik. Itulah penjelasan omong-omong atas serangan Saudi terhadap milisi Syiah di Irak yang menyerang Arab Saudi. Arab Saudi sedang membela diri. Arab Saudi tidak ikut bergabung dalam perang dengan Iran. Namun liputan pers mengenai hal ini seolah-olah menyiratkan bahwa ini adalah penegasan kembali solidaritas dengan Amerika Serikat. Dalam konteks itu, anggapan tersebut sepenuhnya keliru. Bagaimanapun, ada banyak hal yang bisa membuat kita kesal. Jadi seperti biasa, saya kira kita akan menghabiskan sekitar 45 menit ke depan untuk membahasnya. Ya, soal poin terakhir Anda tentang distribusi kekuasaan yang memengaruhi hal itu, ini adalah penjelasan yang sering kita dengar dari Rusia, terutama dari Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov. Dia juga telah menulis banyak artikel tentang topik ini, serta pidato-pidato yang pada intinya menyampaikan bahwa setelah Perang Dingin, sesuatu terjadi pada diplomasi. Argumennya, selama Perang Dingin, diplomasi berarti Anda tahu, seni untuk saling memahami demi menemukan kompromi. Setelah Perang Dingin, diplomasi digantikan oleh ultimatum dan ancaman. Dan ini dalam arti tertentu masuk akal. Karena jika Anda berada dalam dunia bipolar, dengan dua kekuatan besar dan kemudian sejumlah kekuatan menengah, diplomasi bertujuan meningkatkan keamanan di antara kekuatan besar. Anda harus menempatkan diri di posisi pihak lain. Anda harus mencari kompromi. Tetapi setelah Perang Dingin dan era hegemoni, jika hanya ada satu negara adidaya yang tersisa, lalu apa yang tersisa dari diplomasi? Apa tujuannya? Untuk apa diplomasi itu?
Maksud saya, jika keamanan didefinisikan bukan sebagai upaya mengelola persaingan keamanan antara negara-negara besar, melainkan sebagai satu pihak yang begitu maha kuasa sehingga negara manapun atau kelompok negara manapun bahkan tidak bisa bercita-cita untuk menantangnya, maka diplomasi memerlukan pendekatan yang berbeda. Dan Anda akan berpikir bahwa pendekatan itu adalah menekan agar ada konsesi sepihak, atau seperti yang dikatakan Lavrov, ultimatum dan ancaman. Ultimatums and threats. But again, Namun sekali lagi, meskipun ini akan merusak, Anda tentu berpikir bahwa kita akan dipaksa untuk, seperti yang Anda katakan, beralih kembali jika kita memasuki sistem multipolar atau sistem multinodal. Tentunya kita perlu mengingat kembali apa itu diplomasi, apa arti keamanan dalam sistem seperti itu. Tetapi, menarik apa yang Anda katakan tentang Arab Saudi. Karena sekarang Saudi terlibat dalam perang, menyerang Irak, menyerang Yaman. Anigan itu step solve amid Arab Saudi. It's a tiny moan gomemer perthor haverthi. Were dulitin nibrith and pwendigathor per stat tat the murimen call, the thumic politic domestic. Unity with the United States, but it's shaped by domestic politics. It's good politics in Saudi Arabia. Ini politik yang menguntungkan di Arab Saudi. Saya rasa masyarakat di Arab Saudi merasa geram karena selama ini menahan diri menghadapi serangan dari Iran yang tidak mereka balas. Ini menjadi kesempatan bagi pemerintah Arab Saudi untuk menunjukkan bahwa mereka siap membalas ketika itu masuk akal dan bahwa mereka telah membalas Irak. Tentu saja hal itu menciptakan krisis politik di Irak dan juga antara Irak dan Amerika Serikat karena Amerika Serikat ikut serta dalam serangan tersebut. Ini juga menjadi kesempatan bagi Saudi yang selama ini menjauh dari Amerika Serikat dan membatasi tindakan Amerika dari wilayah mereka terhadap Iran untuk menunjukkan bahwa mereka tetap penting bagi setiap posisi Amerika di kawasan dan bahwa mereka siap bekerja sama dalam konteks yang terbatas. Sama sekali tidak. Mereka bukan boneka. Mereka punya kehendak sendiri. Mereka bisa melakukan apa yang perlu mereka lakukan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka berharap bisa menyeret Amerika Serikat kembali ke perang dengan Yaman. Dan pada akhirnya, saya kira ini harus dipandang oleh Iran sebagai peringatan bahwa jika didorong terlalu jauh, Arab Saudi memang memiliki militer yang tangguh untuk melancarkan serangan. Namun, saya ingin kembali ke komentar Anda tentang pengamatan Sergei Lavrov. Saya pikir dia adalah seseorang yang perlu ditanggapi dengan sangat serius. Ironisnya, tentu saja, perang di Ukraina ini dimulai dengan ultimatum dan ancaman dari Rusia. Jadi dia tahu apa yang dia bicarakan. Dan perang ini terus memunculkan ultimatum dan ancaman tanpa hasil. Saya rasa Rusia sendiri sudah menyerah pada diplomasi dengan Amerika Serikat. Jelas, mereka tidak percaya ada gunanya berbicara dengan Witkoff dan Kushner. Saya kira Witkoff dan Kushner sedang menuju Kiev. Saya penasaran apa yang akan keluar dari sana. Dan Ukraina bersikeras, karena kelangsungan Volodymyr Zelensky dan kelompoknya sekarang bergantung pada sikap keras kepala yang berkelanjutan dan berlanjutnya perang. Jadi saya rasa kita sedang memasuki suatu era yang seimbangan kekuatan di Eropa 19, meskipun jauh rumit. Karena lima kekuatan, Inggris, Prancis, Prusia, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Rusia. 5. Sekarang jumlah peminyak. Now they're vastly more. Look around the world and you can see, and particularly in the global south, Lihatlah ke seluruh dunia, dan Anda bisa melihat, terutama di kawasan selatan global, berbagai macam interaksi berkembang yang bertentangan dengan momen unipolar dan unilateral yang pernah ada. Saya rasa Amerika Serikat memikul tanggung jawab besar atas runtuhnya diplomasi, karena alasan sederhana. Secara historis, kami terpisah dari seluruh dunia oleh dua samudra besar. Kami jarang diserai pada 1812 dan 1814 oleh Inggris. Sekali pada Tepang, sekali pada dua beristali orang-orang di Timur Tengah yang merespons serangan kami terhadap mereka sebagai pembalasan. Namun kami terisolasi. But we've generally been isolated. We've even been able to pursue
policies. Kita bahkan mampu menjalankan kebijakan yang menegaskan isolasionisme. After the end of the Cold War, Setelah berakhirnya Perang Dingin, saya rasa warga Amerika menyimpulkan bahwa diplomasi dan hubungan luar negeri secara umum adalah kegiatan yang sifatnya pilihan. Anda bisa memilikinya atau tidak. Dan seperti yang saya yakin pernah saya katakan kepada Anda sebelumnya, saya teringat komentar John F. Kennedy. Ia berkata, kalau saya membuat kesalahan dalam kebijakan dalam negeri, itu bisa mempermalukan saya. Tetapi kalau saya membuat kesalahan dalam kebijakan luar negeri, itu bisa membunuh kita semua. Jadi ada rasa akan konsekuensi yang kemudian menghilang seiring berakhirnya persaingan nuklir dengan Uni Soviet dan berakhirnya Uni Soviet itu sendiri. the Soviet Union, the end of the Soviet Union itself. I think the 40. Dan saya pikir selama 43 tahun, antara saat George Kennan menciptakan strategi penahanan dan berakhirnya Perang Dingin, selama 43 tahun itu, kita kehilangan kemampuan untuk berpikir secara strategis. Karena kita memiliki satu strategi menyeluruh yang diterapkan pada segala hal. Setiap negara di dunia menentukan posisinya dalam tatanan dunia dengan mengacu pada salah satu dari dua penguasa besar. Apa berada di bawah dominasi Soviet atau di bawah dominasi Amerika? Atau tidak keduanya, karena ada negara-negara non-blok yang bercita-cita untuk tidak berpihak, tetapi sebenarnya tidak pernah benar-benar berhasil. Jadi sekarang, kita berada dalam situasi di mana Anda tidak perlu bersekutu dengan kekuatan besar lain. Anda punya kebebasan bertindak. Anda bisa mengubah aliansi Anda. You have freedom of action. You can change your alignments. You can bargain as people did during the Cold War. Anda bisa berunding seperti yang dilakukan orang-orang pada masa Perang Dingin. Anda tahu, kalau Anda memberi saya cukup banyak, saya akan berpihak kepada Anda. Adalah standar diplomasi yang sangat umum pada masa Perang Dingin. Itu kembali lagi bukan dalam konteks persaingan negara adidaya, melainkan dalam konteks sistem multinodal. Di situ, Anda bisa memiliki hubungan politik yang kuat dengan suatu negara, tetapi hubungan ekonomi yang sangat lemah. Atau hubungan ekonomi yang kuat, tetapi hubungan militer yang buruk. Dan Anda bisa lihat secara budaya tetap terasing, seperti yang terjadi antara Kanada dan Amerika Serikat. Jadi misalnya, saya memikirkan seperti apa hubungan politik Amerika Serikat dengan Denmark sekarang, dibandingkan dengan hubungan ekonomi dan militernya. As opposed to its economic and military relations. Anyway, I think we're in a world that is vastly more complex. Baik sih, saya rasa kita hidup di dunia yang jauh lebih kompleks, dan kita sebenarnya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dalam konteks ini, menarik untuk melihat siapa yang benar-benar terampil dalam diplomasi. Diplomasi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian, dan itu memerlukan orang-orang yang terampil, dengan pelatihan, pengalaman, bingan, dan latar belakang mengencan seinir hubungan dengan negara-negara lain. Lalu, siapa yang lihat di sana? Sergei Lavrov, Wang Yi, Jaishankar, Menteri Luar Negeri India Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran, dan yang lainnya. Maksud saya tidak akan menyebutkan seluruh daftarnya, tetapi Anda tidak melihat siapapun dalam daftar itu yang tinggal di London, Paris, Washington, atau Berlin. Or Berlin. So, this is a strange time. Jadi, ini masa yang aneh. Ini masa transisi. Saya menduga transisinya akan menuju kebangkitan kembali diplomasi, karena menghadapi keseimbangan kekuatan yang lebih kompleks daripada sekadar fungsi 5 kekuatan, akan menuntut tingkat keahlian yang sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu negara. Dan di sini, Glenn Deason, kalau boleh sebagai penutup, saya punya seorang teman di Guangzhou di Tiongkok Selatan yang telah menghabiskan 35 tahun menerjemahkan ke bahasa Inggris sebuah karya klasik tentang tata kelola negara Tiongkok, Cermin Sejarah. Dalam bahasa Mandarin, judulnya Zizi Tongjian, dan versi Inggrisnya terdiri dari 35 jilid. Ini bukan kelanturan yang sepele. Of insights. The author, Sima Guang, Penulisnya Sima Guang mempersembahkannya kepada Kaisar Dinasti Song Utara pada tahun 1084 Masehi, dan sebenarnya karya ini belum pernah diterjemahkan. Saya baru saja menulis pengantar untuk terjemahannya. Ketika Anda melihat karya ini, isinya mencakup 1362 tahun sejarah Tiongkok dengan detail yang sangat mengerikan.
Dan setiap peristiwa yang disebutkan, setiap anekdot, diarahkan untuk memberi pelajaran. Jika Anda melakukan ini, dinasti Anda akan makmur. Jika Anda melakukan itu, catatan sejarah menunjukkan dinasti Anda akan runtuh. Jika Anda melakukan ini, Anda punya peluang berhasil. Dan sebagian besar isinya membahas fleksibilitas, diplomasi yang lincah bermanuver, yang hilang selama Perang Dingin. Dalam diplomasi pada dasarnya adalah perang parit. The Cold War, diplomacy was essentially trench warfare. Once in a while, you'd send somebody over the top and hope they... Sesekali, Anda mengirim seseorang melampaui garis depan dan berharap mereka selamat untuk melapor kembali. Namun secara umum, Anda mempertahankan garis itu, dan itu sudah hilang. Sudah hilang. Kini kita berada di dunia yang penuh kebingungan besar, ketidakteraturan, tanpa garis yang tetap. Dan seperti yang saya katakan, negara-negara menengah, negara-negara kecil, negara-negara besar, semuanya memiliki kebebasan memilih sampai batas tertentu. Jadi saya mengamati apa yang terjadi dengan BRICS, apa yang terjadi dengan Organisasi Kerjasama Shanghai, dan apa yang terjadi dengan inisiatif Sabuk dan Jalan. Tentu saja, semuanya terkait dengan Tiongkok. Tetapi mereka jauh lebih dari sekadar itu. Dan mereka sedang menciptakan dunia baru, suatu tatanan baru, yang sifat pastinya masih harus ditentukan. The exact nature of which remains to be determined. Sejarah seringkali menyimpan atau memberi kita pelajaran-pelajaran penting. Tetapi sekali lagi, anggapan bahwa kita sedang kembali ke sistem multipolar atau multimoda ini juga tidak sepenuhnya tepat. Sebab sistem multipolar ini, jika kita melihatnya sejak perdamaian Westphalia pada tahun 1648, pada dasarnya adalah sistem Eropa, meskipun didasarkan pada kesetaraan kedaulatan. Artinya, orang-orang Eropa berdaulat karena mereka dianggap sebagai pihak yang beradab. Tapi seluruh dunia lain, sistem Westphalia terinfeksi. Yuvisten, first kang feeling ini. What is unique this time is not, if we go back to the way the world was before. Jika kita kembali ke keadaan dunia sebelum tahun 1945, saat itu dunia bersifat multipolar yang berpusat di barat, dan tentu saja Rusia termasuk dalam kelompok kekuatan besar itu. Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, kita benar-benar memiliki dunia yang saling terhubung secara global, dengan berbagai pusat kekuatan yang berbeda ini berusaha bekerja sama. Jadi, situasinya akan sangat berbeda dari yang kita lihat pada tahun 1945. Seperti yang Anda katakan, jauh lebih rumit. Dan saya rasa ini seringkali sulit dipahami para politisi. Karena saya sering mendengar setiap kali Saudi mendekati China, atau Turki mendekati China, atau Rusia, asumsi yang selalu muncul adalah, oh, apakah mereka bergabung dengan blok yang dipimpin China atau blok yang dipimpin Rusia? Apakah mereka meninggalkan kita? Tapi seperti yang Anda katakan, tekali adalah, ya, kita akan diversifikasi. Karena semata bubu bukan baik dengan semua kekuatan besar. Anda tidak bergantung pada salah hidesda. Begitu Anda menikah satu pihak dan menceraikan pihak, pada dasarnya Anda memiliki satu pihak itu. Jika cara Anda menilai kepentingan kekuatan-kekuatan ini tampaknya mungkin dipengaruhi oleh asumsi era Perang Dingin bahwa mereka harus bersekutu di bawah blok lain. Padahal, sekali lagi, begitu mereka melakukan itu, pada dasarnya mereka kehilangan nilai mereka bagi semua kekuatan besar. Itulah sebabnya saya ingin tahu, pada era transisi ini, seperti yang Anda sebut, apa yang Anda lihat? Seperti apa tatanan dunia baru itu? Ya. What does the new world order look like? I would say that Saya akan mengatakan bahwa persepsi kita tentang apa yang sedang terjadi terdistorsi oleh beberapa faktor. Pada tahun 1492, seorang petualang Italia yang mencari India menyeberangi Samudra Atlantik dan mempertemukan belahan bumi barat dan timur. Itu menciptakan tatanan global tunggal yang pertama yang ditentukan oleh ledakan kekuatan militer dan perdagangan Eropa ke seluruh dunia. Dan itu menciptakan era kolonial, era imperial. Nah, itu sudah berakhir. Tetapi kita masih sangat dipengaruhi oleh ingatan kita tentang dunia yang didominasi oleh Barat. Saya rasa Anda sangat tepat membicarakan tatanan Westphalia. Pada kenyataannya, India dan Tiongkok menyepakati di Bandung, saya kira pada tahun 1954, 5 prinsip hidup berdampingan secara damai.
the five principles of peaceful coexistence, Panchshila in Hindi, and Panchshil dalam bahasa Hindi. Dan ini pada dasarnya merupakan rangkuman dari prinsip-prinsip Westphalia. Jadi pada dasarnya, sumbangsih Barat kepada dunia dalam hal tatanan dunia adalah penerimaan dunia terhadap prinsip-prinsip Westphalia itu. Namun prinsip-prinsip tersebut menekankan kedaulatan individual dari para peserta dalam tatanan itu. Dan itulah yang sekarang kita saksikan. Jadi pertanyaannya, apakah kita bisa melihat bahwa inilah yang sedang terjadi? Kita di Barat, saya pikir, jika tidak memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi, dan tidak memahaminya sebagai penolakan terhadap kekuatan kita, sekaligus penegasan kembali prinsip-prinsip kita, maka kita akan membuat kesalahan yang bisa merugikan kita. Then we will make mistakes that can hurt us. Here, there's another analogy, and I hate to keep coming back. Di sini ada analogi lain. I know them well. Saya benci terus kembali ke contoh-contoh China, tetapi saya mengenalnya dengan baik. Pertanyaannya adalah, China menjadi Marxis-Leninis. Marxisme itu satu hal, Leninisme hal lain. Marxisme pada dasarnya adalah bidah Kristen. Marxisme mengatakan bahwa kerajaan Allah akan segera tiba seiring dinamika Hegel berkembang. Lalu berakhirlah keterasingan, dan setiap orang mengakui orang lain sebagai individu manusia yang sadar dan layak dihormati. Puncaknya dalam pengantar ideologi Jerman karya Engels. Di sana di St. Tam, Anda tahu pagi hari menjadi nelayan, sore hari menjadi profesor universitas, dan malam hari menjalankan podcast. University professor in the afternoon and run a podcast at night. Well, maybe you are the perfect example of this. Ya, mungkin Anda adalah contoh sempurna dari hal semacam ini. Bagaimanapun, Marx memiliki pandangan linear tentang sejarah yang sangat Kristen. Sejarah akan berakhir dalam seperti yang diklaim Fukuyama, sejarah akan berakhir dalam suatu tatanan baru yang agung, kerajaan Tuhan. Nah, ternyata kalau Anda orang Tiongkok dan mencari cara untuk melakukan westernisasi sambil melontarkan penolakan moral terhadap Barat, ini sempurna. Karena Anda bisa menerima Marxisme yang merupakan filsafat westernisasi. Dan pada saat yang sama Anda mengecam Barat karena tidak memenuhi cita-citanya sendiri, yang memang dilakukan Marx. Sekarang, Leninisme adalah perkara yang berbeda. Pada dasarnya, Leninisme dengan mencontoh Yesuit. Basically was modeled on the Jesuits, it created. Dan itu menciptakan cara yang sangat efisien untuk menjalankan pemerintahan totaliter. Dalam cita-citanya, itu selaras dengan tradisi Konfusian tentang meritokrasi, yaitu pemerintahan birokratis. Jadi itu sangat cocok dengan Tiongkok. Dan tentu saja, orang Tiongkok kini telah melampaui Marx. Bahkan menyatakan bahwa dia adalah seorang ilmuwan sosial serius yang pertama. Dan sebagai ilmuwan, hipotesis-hipotesis yang ia kemukakan perlu disesuaikan ketika pemahaman yang lebih akurat tentang realitas mengoreksinya. Jadi bagaimanapun, kita melihat pemindahan pengetahuan Barat yang sangat menarik ke konteks yang berbeda. Dan Anda tahu, saya pikir supremasi hukum adalah hal lain yang kita alihkan. Lihat saja Jepang misalnya. Look at Japan, for example. I may not have described. Mungkin saya belum menggambarkan modernisasi Jepang dengan cukup menarik. Barat datang ke Jepang dan melakukan hal yang sama kepada orang Jepang seperti yang kami lakukan kepada orang Tiongkok. Kami mendirikan pelabuhan-pelabuhan perjanjian, tempat kami menjalankan kendali ekstrateritorial. Dan orang Tiongkok memberontak terhadap hal ini, terus berusaha mengusir kami. Pemberontakan Boxer adalah contoh yang paling terkenal. Namun orang Jepang, karena mereka orang Jepang, melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka datang ke Barat dan berkata, "Nah, mengapa kalian melakukan ini?" Dan jawaban kami adalah, kalian tidak punya sistem peradilan yang layak. Kalian tidak berada di bawah supremasi hukum. Sedangkan kami perlu kepastian serta prediktabilitas untuk menjalankan bisnis kami. Jadi kami harus punya pengadilan sendiri karena pengadilan kalian korup dan tidak bisa diprediksi. Dan mereka berkata, begitu. Lalu mereka pergi ke Jerman. 10.000 mahasiswa dikirim ke Jerman. Di sana mereka mempelajari hukum, menerjemahkan kitab undang-undang hukum perdata Jerman ke dalam bahasa Jepang kata demi kata. Lalu semuanya kembali ke Jepang. Kemudian pada suatu hari pengadilan dibuka.
Para hakim duduk di kursi hakim. Para pengacara hadir di hadapan mereka. Setelah membuka praktik, para panitera yang tahi dalam sistem administrasi peradilan Jerman juga menempati posisi mereka. Lalu orang Jepang Jisme berkata pada orang Eropa dan Amerika, "Baik, sekarang apa alasan kalian?" Dan semua orang kecuali Belgia tidak punya alasan. And everyone but the Belgians didn't have one. The Belgians, of course, hung on long after everyone else. Orang Belgia tentu saja bertahan jauh lebih lama daripada yang lain karena mereka orang Belgia. Tapi yang menarik, ada satu bagian yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu bagian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jerman membahas hubungan keluarga. Lalu, apa yang terjadi? Bagaimana cara bercerai? Nah, di Jerman, kalau Anda ingin bercerai, Anda harus menjalani mediasi selama 30 hari di bawah pengawasan pengadilan. Di Jepang juga sama. Anjabat merhitiu seri, ia wardu teres roli chulu hari, yang diselenggarakan pengadilan. Dan di Jerman, mediator seperti sangat skatik mendamaikan ketua pihak demi kepentingan kecamp mereka dan dui mewartakan. In the interest of their children and having a family. But in Japan, it's the job of the mediator is to encourage. Namun di Jepang, tugas mediator adalah mendorong perpisahan mereka secara damai dan merampungkan perceraian. Jadi ketentuan hukum yang sama, dalam dua budaya yang berbeda, menghasilkan dampak yang benar-benar berlawanan. Dan saya rasa, sekarang kita melihat bahwa dunia ketiga, dunia non-barat, setelah menyerap banyak gagasan barat, menerapkannya dengan cara-cara yang sangat orisinal. Dan kita perlu membiasakan diri dengan hal ini. Kita tidak lagi memegang kendali. Dan, Anda tahu, kita perlu memahami konsep-konsep peradaban seperti yang ada di Iran. Salah satu unsur paling menyedihkan dari kebijakan kita terhadap Iran, saya sekarang berbicara tentang Amerika Serikat, tidak adanya sama sekali keahlian atau pemahaman tentang budaya Iran. Any expertise or insight into Iranian culture. Iranian culture has survived for as long as it has. Budaya Iran bisa bertahan selama ini karena orang-orang Iran memahami bahwa kepentingan tertinggi bangsa mereka adalah identitas nasional mereka, baik Syiah maupun Persia, yang berakar hingga masa sebelum Islam. Dan mereka akan berjuang dan mati untuk mempertahankan identitas nasional itu. Jadi, ketika Donald Trump mengatakan, "Saya akan menghancurkan peradaban kalian," dia tidak sepenuhnya memahami apa yang telah dia lakukan. Dia baru saja mengibarkan kain merah di depan banteng. Bukan membuat banteng itu gentar, melainkan justru mendorongnya untuk menyeruduk. Jadi saya berhenti sampai di sini, tetapi saya rasa Anda sangat tepat. Kita berada di era yang sangat berbeda dalam hal hubungan antara budaya barat dan non-barat. Relationships between Western and non-Western cultures. Yeah, but it doesn't have to. Well, it seems like Ya, tapi itu tidak harus begitu. Namun, tampaknya tetap mungkin untuk berbicara dalam bahasa yang sama. Karena sekali lagi, kita melihat banyak contoh dari Tiongkok. Tetapi ketika mereka berbicara tentang kemitraan peradaban global ini, dan semua hal semacam itu, bagi saya itu terdengar sangat Westphalia. Maksudnya, seluruh gagasannya adalah bahwa peradaban mereka itu khas. Namun di Westphalia, kita juga sepakat bahwa semua budaya dan negara Eropa memiliki kekhasan budaya masing-masing. Dan kekhasan budaya itu pada dasarnya memperkuat konsep kedaulatan. Artinya, kami akan mengatur ini. Dan itulah yang dikatakan Tiongkok. Kami adalah peradaban yang berbeda. Tidak seorang pun akan memberitahu kami bagaimana mengembangkannya, karena kami harus melakukannya sesuai nilai-nilai kami sendiri. We have to do it according to our own values. That's essentially what the Iranians are saying as well. So, Pada dasarnya itu juga yang dikatakan Iran. Jadi, itu merupakan penolakan terhadap universalisme, entah itu demokrasi liberal, humanitarianisme, atau apapun bentuknya. Ini seperti Anda tahu, kekaisaran Romawi suci yang baru, Katolikisme yang baru, sesuatu yang memberi Anda hak untuk berkuasa atas orang lain. Jadi seringkali kita melihatnya sebagai penolakan mereka terhadap, ya apa sebenarnya nilai-nilai universal itu. Namun dengan melakukan itu, mereka juga membela prinsip Westphalia tentang peradaban-peradaban yang berbeda dan kesetaraan kedaulatan. Jadi ya, tetap akan ada perbedaan pendapat. Tetapi ada titik awal di sini. Setidaknya ada sesuatu. Kita tidak perlu memulai kembali tatanan dunia dari nol. Tampaknya ada hal-hal yang bisa kita bangun di atasnya. there is things we can build on, it seems. Well, that's correct, and but I think Yaitu benar.
Dan saya rasa Anda dengan baik menangkap dua sisi itu. Di satu sisi, penekanan pada otonomi berdaulat. Di sisi lain, kesediaan untuk mengakui otonomi berdaulat pihak lain sebagai gagasan yang diimpor dari Barat. Maksud saya ketika Barat pertama kali datang ke Tiongkok pada akhir abad ke-18, misalnya melalui misi McCartney dari Inggris, mereka berupaya menerapkan prinsip-prinsip Westphalia dalam hubungan dengan Tiongkok, dan pihak Tiongkok menolaknya. Kini, ironisnya, merekalah pendukung paling kuat prinsip-prinsip tersebut. Dan saya merasa ini sangat ironis. Sebagai orang Amerika, saya bisa mengatakan bahwa negara saya berperan besar dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebelumnya Liga Bangsa-Bangsa, meskipun kami tidak bergabung dengannya. Saya merasa ironis bahwa sekarang kami menentang organisasi itu, sementara pihak yang berada di luar organisasi tersebut, yaitu Tiongkok, kini justru menjadi pendukung terkuatnya. Saya juga merasa ironis bahwa kita harus menanggapi serius rujukan Rusia pada hukum internasional. Sementara dalam kasus negara saya sendiri saat ini, kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Jadi ya, situasinya sangat membingungkan. Namun, seperti yang saya katakan, kami tanpa sengaja melakukan berbagai hal. We inadvertently did things. We transferred the idea of sovereignty. Kita memindahkan gagasan tentang kedaulatan yang diterapkan pada peta, pada kartografi, alih-alih pada penguasaan atas manusia yang merupakan sistem tradisional non-Eropa. Kita memindahkan ideologi agama kita, baik yang teokratis maupun Marxisme sekuler. Kita memindahkan gagasan kita tentang hukum internasional. Kita memindahkan gagasan kita tentang tatanan yang didasarkan pada martabat dan kesetaraan negara berdaulat. Dan kita memindahkan gagasan bahwa setiap orang berhak atas corak ideologisnya sendiri. Sekarang tentu saja kita punya dorongan mesianis yang cukup sebanding dengan era komunisme Soviet, bahwa Anda tahu kalau Anda ingin punya hubungan yang baik dengan kami, Anda harus seperti kami. Ini tidak akan berhasil. Jadi ya, inilah kita. Baiklah, bagaimanapun kalau Anda ingin membicarakan peristiwa terkini, kita bisa melakukannya. Ya. Ya, saya juga ingin bertanya, bagaimana Anda melihat Timur Tengah, khususnya berubah akibat hal ini? Karena, ya untuk beralih dari topik sebelumnya, selama 500 tahun terakhir, seluruh dunia pada umumnya dibangun di sekitar Barat. Maksud saya, sejak abad ke-16, kita memiliki imperium pos perdagangan. Itu berkembang menjadi imperium skala penuh. Lalu, pada abad ke-20, berubah menjadi sistem aliansi, tetapi masih dengan beberapa ciri neokolonial. Namun, next saat sekarang di Timur Tengah, apakah Anda melihat perkembangan sebagai bentuk dunia pasca Barat? Karena, sekali lagi, Irak, maksud saya, nice to it that's a chuk Iraq mentaplok Kuwait. It wouldn't surprise me if Iraq tries to absorb Kuwait tomorrow. Jordan, I saw this. Yordania, Anda lihat, saya melihat ini sekitar 2 hari lalu mungkin. Ratusan politisi Yordania dan pihak lainnya menandatangani surat terbuka bahwa Amerika harus menarik pangkalan-pangkalannya. Sekali lagi, peran Israel di kawasan ini semuanya tampaknya kini bisa dipertanyakan. Karena ketika fondasi sistem internasional sedang terguncang, ini juga sangat problematis. Sebab, ketika terjadi perubahan cepat dalam distribusi kekuatan, biasanya akan ada kekerasan. Tapi sekarang, ano bago stau sworth the death. Ini yang yan. Era hegemoni barat saud berakhir. Dan bedidis doubt me start more thuklik within ini bad to with this. The Middle East shaping forward from here on. Well, the West conquered the world, including the Middle Nah, East. Barat menaklukkan dunia, termasuk Timur Tengah. Hanya ada satu negara di dunia yang tidak pernah dimasuki tentara, pedagang, atau misionaris Barat, yaitu Arab Saudi. Itu satu-satunya titik kosong di peta dunia. Negara pertama yang melepaskan sisa-sisa penjajahan, kalau boleh saya katakan begitu, yang menurut saya kini mendorong banyak politik dunia. Namun, kalau Anda melihat India, melihat China, dan melihat negara-negara lain, tidak terlalu banyak di dunia baru. Tetapi di dunia lama, Anda akan menemukan bahwa politik di banyak negara itu direaksi, reaksi yang terlambat, terhadap penghinaan akibat dominasi Barat. Yang pertama melepaskan itu di Timur Tengah, di Asia Barat, adalah Iran. Tetapi kini negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. But others are now doing the same, and
In the case of Jordan, of course, that is a constitutional democracy. Dan dalam kasus Yordania tentu saja, itu adalah demokrasi konstitusional. Jadi orang merasa bisa mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda. Melalui surat terbuka, Anda bisa mencoba melakukan itu. Di masyarakat Arab lain yang bukan demokrasi, Anda mungkin akan mendapati diri Anda di penjara. Tapi ya, ini adalah faktor pendorong yang besar. Dan apa yang sedang terjadi saat ini sangat rumit. Ada perang antara Israel dan Amerika Serikat di satu pihak, dan Iran. Saat ini Israel cenderung diam, berusaha membiarkan Amerika Serikat semacam. Anda tahu moto mereka adalah biar kamu dan dia yang bertarung. Dan Anda tahu mereka tidak ingin terlibat lagi. Setelah memulai ini, mereka ingin kita yang menyelesaikannya. Yang menurut saya tidak mampu kita lakukan. Which I don't think we're capable of doing. But anyway, that's going on. Tapi bagaimanapun itu sedang terjadi dan kita bisa membahas rinciannya. Ada pembaruan konflik Saudi dengan Syiah di Irak, yaitu dengan gerakan-gerakan yang pro-Iran dan sehaluan dengan Iran. Orang menyebutnya didukung Iran, tapi itu tidak sepenuhnya tepat. Gerakan-gerakan yang sehaluan dengan Iran itu mencakup Ansar Allah, yakni Houthi di Yaman. Israel sedang mengamuk di Gaza. Donald Trump baru saja mengumumkan adanya kesepakatan bahwa Hamas akan melucuti senjata. Padahal, itu sama sekali bukan hal baru. Hamas selalu bersedia melucuti senjata jika Israel menarik diri dari Gaza dan membiarkan Gaza menentukan nasibnya sendiri. Dan itu tetap menjadi posisi Hamas. Jadi ini, maaf saya katakan, sangat mirip dengan sosok pengusaha properti yang Donald Trump klaim sebagai dirinya. Real estate mogul that Donald Trump claims to be. In New York, when you go bankrupt, Di New York, ketika Anda bangkrut, yang Anda lakukan adalah mencari jembatan untuk dijual kepada orang yang mudah tertipu, lalu mengalihkan perhatian dari kebangkrutan Anda. Dan Donald Trump bangkrut secara politik dalam hal kebijakan luar negeri, dan semakin bangkrut pula dalam hal kebijakan dalam negeri. Jadi, dia menciptakan pengalihan perhatian ini. Sementara itu, Israel sedang menjalankan kampanye pembersihan etnis yang benar-benar kejam di tepi barat. Dan kurang lebih hal yang sama di Lebanon Selatan, dengan tujuan mencaploknya. Israel terus menyerang Suriah, dan terus berbicara secara terbuka tentang menjadikan Turki sebagai sasaran, jika mereka bisa menyingkirkan Iran terlebih dahulu. Jadi ini sangat mengganggu. So this is very disruptive. Back to the immediate situation. Kembali ke situasi yang sedang terjadi. Ukraina menyerang sebuah kapal Iran di Laut Kaspia. Ini memperluas perang Ukraina-Rusia ke wilayah yang sebelumnya bebas dari konflik itu, dan bisa dibilang menghubungkan dua konflik tersebut, perang Iran dan perang Ukraina. Dan tampaknya ketika Ukraina menyerang kapal itu di Laut Kaspia, mereka mendapat dukungan intelijen Barat. Jadi menurut saya ini bukan suatu kebetulan. Bagaimanapun dalam situasi nyata di Iran, Iran memiliki dominasi eskalasi. Dan mereka baru saja menunjukkan itu dengan menyerang beberapa kapal pengangkut gas di lepas pantai Mediterania Mesir. Itu merupakan peringatan kepada Mesir dan Amerika Serikat bahwa lihat, kami bisa memperluas perang ini melampaui batasnya saat ini. Dan kami berhak menyerang negara manapun yang memberikan bantuan kepada Amerika Serikat atau Israel dalam menyerang kami. Or Israel in attacking us. And Egypt is therefore a legitimate target because it claims an... Dan karena itu, Mesir adalah sasaran yang sah karena mengklaim beraliansi dengan Amerika Serikat, meskipun aliansi itu tidak aktif melawan kami. Jadi, ini adalah peringatan. Iran menguasai Selat Hormuz. Amerika Serikat dengan bodohnya memutuskan untuk memperkuat blokade Selat Hormuz. Pada saat kita mulai kehabisan minyak mentah berkadar sulfur tinggi untuk memproduksi diesel dan bahan bakar jet, dan ketika harga energi global akan melonjak tajam akibat kelangkaan. Kita turut terlibat dan menciptakan kelangkaan itu, yang bisa menjadi bencana politik bagi Donald Trump dan pemerintahannya dalam pemilu paruh waktu. Jadi kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas, yang terjadi adalah ketika Barat membongkar Kekaisaran Ottoman dan mulai membagi-bagi Asia Barat menjadi bagian-bagian yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka menempatkan Israel dengan orang-orang Yahudi Eropa, menciptakan Lebanon dengan memisahkannya dari Suriah, menciptakan Yordania sebagai negara penyangga,
menciptakan Irak sebagai negara merdeka ketika sebelumnya wilayah itu merupakan sejumlah provinsi Ottoman, menciptakan Kuwait sebagai negara terpisah, dan pada akhirnya pada tahun 1967 memberikan kemerdekaan kepada negara-negara penting di Teluk Persia, serta memindahkan tanggung jawab untuk menopang kemerdekaan itu dari Inggris kepada Amerika Serikat. Semua hal ini telah menciptakan kondisi gejolak yang terus-menerus di Asia Barat. Hampir tidak ada 1 tahun pun tanpa pembunuhan massal, genosida, perang, atau pemberontakan. Ingatlah orang-orang Kurdi yang malang, di seperbabda yang berkali-kali pemberontakan gagal. Jadi di sini normal kausen intimate, string and a time, dan kita akan memiliki baca awal. Yaitu perang ini di. We are back there. So the war is not ending. Nobody has any diplomatic idea of how to. Tidak ada yang punya gagasan diplomatik tentang bagaimana mengakhirinya, dan ini akan terus berlanjut. Iran kini telah mengadopsi doktrin Israel tentang serangan pendahuluan. Jika Anda melihat kemungkinan bahwa Anda mungkin akan diserang, meskipun kemungkinannya sangat kecil, Anda melakukan apa yang dilakukan Israel pada tahun 1967. Anda membalas dengan serangan mendadak terhadap musuh potensial Anda. Jika Anda diserang, Anda tidak merespons secara proporsional, seperti yang disyaratkan hukum internasional. Anda merespons dengan sangat tidak proporsional, untuk menegaskan pelajaran bahwa Anda tidak bisa menyerang saya demi tujuan penangkalan. Perbatasan tidak dihormati karena bagaimanapun juga perbatasan itu dibentuk oleh Tuan Sykes dan Picot. Dan siapa mereka sekarang? Jadi isu-isu ideologis telah digantikan oleh isu-isu teokratis. Jadi kita memiliki suatu bentuk Zionisme yang dalam hubungannya dengan Yudaisme sangat mirip dengan negara Islam dalam hubungannya dengan Islam. Ideologi Zionisme terhadap Yudaisme sangat serupa dengan ideologi negara Islam terhadap Islam. Dan inilah situasi kita sekarang, dan ini tidak akan hilang begitu saja. Anda tahu, tidak ada yang mau berbicara dengan Kushner dan Witkoff di kawasan itu. Maksud saya, mereka akan tetap bersikap sopan, karena mereka memang selalu sopan. Tetapi Iran tidak berminat melanjutkan kembali dialog diplomatik, karena mereka telah belajar dengan cara yang sulit, bahwa itu entah sebuah penipuan atau pengalihan dari kenyataan. Dan mereka secara tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan berbicara, kecuali dan sampai Amerika Serikat benar-benar melaksanakan unsur-unsur dari apa yang disebut memorandum kesepahaman yang telah disepakatinya. Itu mencakup penarikan Israel dari Lebanon. Itu mencakup penghentian serangan verbal dan fisik terhadap Iran. Itu mencakup pemberian izin kepada Iran untuk mengelola lalu lintas di Selat Hormuz, bekerja sama dengan Oman. Pihak Oman dan Iran sedang berdialog aktif mengenai hal itu tetapi belum mencapai kesepakatan. Dan itu juga mencakup penarikan pangkalan-pangkalan AS dari kawasan tersebut. Itu sedang terjadi. Dan terlepas dari apakah Yordania menginginkan pangkalan-pangkalan AS keluar atau tidak, saya rasa komentar terakhir saya adalah, saya percaya strategi Iran adalah berusaha memusatkan pasukan AS secara strategis di satu lokasi yaitu Israel, yang bagi mereka merupakan sasaran yang sah, lalu memanfaatkan pemusatan pasukan itu untuk melancarkan pukulan telak terhadap mereka. Jadi pada dasarnya mereka menggiring kami seperti domba keluar dari Yordania, lalu berupaya melepaskan serigala kepada kami di Israel. Satu pertanyaan terakhir. Kalau saya menempatkan diri di posisi Trump, ini situasi yang sangat sulit. Ya, situasi ini diciptakan oleh dirinya sendiri, tetapi tetap saja posisinya sulit. Tidak ada jalan yang meyakinkan menuju kemenangan, atau bahkan untuk kembali ke status quo sebelumnya. Jika pada akhirnya dia menarik diri atau menerima sesuatu seperti nota kesepahaman baru, itu akan berarti Selat Hormuz berada di bawah kendali administratif Iran. Itu akan mengguncang, kalau bukan sepenuhnya mengakhiri, arsitektur keamanan regional Amerika Serikat dan sistem aliansinya. Seperti yang Anda katakan, pangkalan-pangkalan Amerika Serikat sedang dihancurkan. Masa depan ada juga sisa lenyap bersama arsitektur keamanan itu.
Countries like Bahrain and Jordan could be Negara-negara seperti Bahrain dan Yordania bisa mengalami revolusi, lalu memutus hubungan dengan Amerika Serikat. Kuwait sekali lagi bisa hilang dari peta karena dianeksasi oleh Irak. Ini bukan lagi sekadar persoalan regional. Ini menantang seluruh peran Amerika Serikat dalam sistem internasional. Jadi, meskipun saya tidak setuju dengan kebijakan Trump, saya bisa memahami betapa besar taruhannya, dari mana frustrasi itu berasal, dan mengapa sulit untuk begitu sayat kaki. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Apa pilihan Trump sekarang? Kan lagi, saya membenarkan kebijakannya, tetapi seperti memahami situasi pekat dan bisnis dalamnya. the difficult situation he has put himself in, though. He has turned the Strait of Hormuz into a straitjacket. Ia telah mengubah Selat Hormuz menjadi jaket pengikat. Ia tidak bisa bergerak. Tidak ada pilihan lain selain mengulangi pilihan yang ia gunakan terhadap Houthi, yakni setelah setahun penuh sesumbar, hiruk-pikuk, dan pengeboman, ia pergi begitu saja sambil mengklaim kemenangan. Saya rasa pada titik ini ia tidak bisa melakukan hal lain. Ada satu hal yang sedang terjadi saat ini yang belum saya sebutkan. Dan ini jelas merupakan bagian penting dari strategi Iran, yaitu pengurasan amunisi dan peralatan pertahanan Amerika. Situasinya sudah sampai pada titik di mana militer Amerika menyarankan presiden bahwa ia harus menghentikan perang ini, karena perang ini melemahkan posisi Amerika di tingkat global. Saya juga akan menambahkan bahwa hal ini telah melemahkan pengaruh Amerika di tingkat global, baik secara politik maupun ekonomi. Influence on a global level politically as well as economically. So it's a disaster on every level. Jadi ini adalah bencana di semua tingkat bagi Amerika Serikat. Dan saya rasa ini tidak bisa diperbaiki. Ini contoh yang baik tentang akibat dari tindakan militer tanpa strategi, akibat dari kebijakan luar negeri tanpa diplomasi, akibat dari diplomasi militer amatir yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi ada kebuntuan, dan kebuntuan itu menguntungkan Iran. Menurut saya, ini situasi yang sangat buruk dalam banyak hal. Banyak negara punya kepentingan besar, termasuk negara Anda sendiri, Norwegia, juga negara-negara lain, kekuatan-kekuatan perdagangan besar. Kekuatan perdagangan terbesar di dunia sekarang adalah Tiongkok. Uni Eropa adalah kekuatan perdagangan besar, begitu juga Brasil, dan seterusnya. Negara-negara ini, semua negara ini, seluruh dunia punya kepentingan dalam mengelola kerusakan terhadap kebebasan navigasi yang ditimbulkan perang ini di Selat Hormuz. Kita tidak ingin presiden yang dibuat Iran untuk mengelola tarif dan mencegah pelayaran melalui selat itu diterapkan di Selat Malaka, di Laut Baltik, atau Anda tahu dimanapun ada jalur sempit di antara perairan besar. Jadi ini seharusnya menjadi tantangan bagi komunitas global. Lupakan Amerika Serikat sejenak. Komunitas internasional benar-benar perlu bersatu dan mengusulkan perundingan dengan Iran yang menguasai selat tersebut. Mereka harus minimal kerusak bernavigasi, meminimalkan biaya hingga ternoland, dan memastikan bahwa biaya itu memiliki kal dan biaya kita, bukan sekedar semacam pencurian keterlaluan. Jadi ini adalah sebuah tantangan. Dan di sini kita kembali pada pertanyaan yang pertama kali Anda ajukan. Di mana diplomasi? Tidak ada. Jika negara-negara Eropa tidak bisa berbicara dengan Rusia, dan tampaknya tidak tahu bagaimana berbicara dengan Tiongkok, maka kita sedang melihat runtuhnya hubungan ekonomi Eropa-Tiongkok. Jika mereka tidak mampu melakukan itu, maka jelas kita juga tidak bisa berharap mereka berbuat apapun terkait Selat Hormuz. Dan ya, saya rasa ini adalah sesuatu yang benar-benar bisa, Anda tahu, benar-benar menyatukan dunia. Karena ini adalah kepentingan bersama. Namun hal itu seperti itu dan tidak diupayakan. Yang justru terjadi adalah gertakan dan pengeboman. Dan itu tidak berhasil. Ya, sekarang juga sama. Kurangnya diplomasi tampaknya juga meluas ke China. Artinya alih-alih berdiplomasi, bahkan orang-orang Eropa yang sebenarnya tidak punya banyak kartu untuk dimainkan dalam menghadapi China, tetap datang dengan ultimatum dan ancaman.
Agak aneh untuk disaksikan, karena China memegang banyak kartu, tetapi formulanya tampaknya tetap tidak berubah. Bahasanya masih tetap merendahkan. Masih ada upaya untuk mendiktekan syarat. No, it's always Tidak, selalu begitu, maaf saya harus mengatakannya. Di Barat, di Amerika Serikat, dan di Eropa. it's always Selalu saja kalian orang-orang jahat yang melakukan hal-hal buruk, dan kami orang-orang benar yang melakukan hal-hal yang benar. Dan Anda tahu, orang benar dan orang tidak benar tidak bisa hidup berdampingan. Jadi kalian seharusnya makan kotoran dan mati. eat fecal matter and die. Saya rasa Anda sudah merangkum pandangan saya tentang diplomasi dengan sempurna. Sementara itu, saya pikir perang pengurasan yang Anda sebutkan dengan Iran, atau terkurasnya persenjataan Amerika, mungkin justru disambut baik oleh Rusia dan China. Karena bagi Rusia, senjata-senjata itu seharusnya digunakan untuk melawan Rusia. Dan sebagian dari senjata itu, idealnya, akan digunakan dalam perang di masa depan dengan China. Ideally be used in a future war with China. So it's Let me make an ancillary point. Izinkan saya menambahkan satu poin. Kita baru saja menyaksikan sebuah pertemuan yang benar-benar aneh. Of the Americas. Para menteri pertahanan negara-negara di Amerika, Anda tahu ada sesuatu yang disebut Perjanjian Rio, yang membuat Amerika Serikat dan negara-negara di belahan bumi barat, republik-republik di belahan bumi barat, memiliki komitmen pertahanan bersama. Dan setiap beberapa tahun, mereka mengadakan pertemuan para menteri pertahanan. Amerika Serikat diwakili oleh Elbridge Colby, yang mendesak semua negara di Amerika Selatan dan Amerika Latin untuk sangat meningkatkan anggaran pertahanan mereka dan membeli lebih banyak senjata untuk membela diri. Namun ironinya, satu-satunya negara yang mengancam mereka adalah Amerika Serikat. Jadi, dia mendesak mereka untuk mempersenjatai diri menghadapi Amerika dengan membelanjakan lebih banyak uang untuk persenjataan Amerika. On American armaments. Saya rasa mereka mungkin saja menangkap pesannya. De mijn Bryson besteesten in Gutmitin. Het orival die benar-benar sulit te verkrijgen. Using it mu. This stuff up. It's really just bizarre. Izatak Stalin asior bahwa Kapiteri Oberbegal Tali imagad sing at menggatong memerksmaist. Well, yeah, no, Lenin. Begitu Lenin. Merbermeist die Spanje Morgan en fake lasted ten. And, Will do. okay. Baik, terima kasih banyak Enstu dan analisis Anda. For your time in your analysis. Swarji.